Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Darsunal an Saqafah Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Saqafah Islam kelas 3 Thaifah Ali bin Abi Thalib. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya tentang puasa. Masih tentang puasa. Sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa bagi seorang muslim, kemudian juga waktu puasa Ramadan dan niat puasa yang sudah Ustaz jelaskan. Nah, kemudian hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semuanya walaupun di rumah duduk yang rapi ya. Kemudian berdoa dengan tulus kepada Allah agar Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Jadi menyimaknya jangan tiduran ya. Ingat adab-adab belajarnya tetap walaupun di rumah dengan sikap yang rapi. Isti'dadan, ista'dadana, sikap berdoa, angkat kedua tangannya, duaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul azim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi kita akan menuju Ramadan tahun 2021 tahun ini, yaitu sekitar kurang lebih 54 hari lagi ya. Jadi antum semua semangat untuk mempersiapkannya, kemudian juga fisiknya serta kesiapan untuk menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berarti Ramadan yang sangat berkah ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ketika kita berpuasa ada hal-hal yang membatalkannya. Ketika puasa, masih ingat puasa itu apa? Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi kita menahan lapar, menahan haus, kemudian juga menahan amarah, menahan berkata-kata yang buruk. Nah, itu juga termasuk pengertian dari puasa. Dan puasa itu hukumnya wajib, seperti yang Ustaz sudah jelaskan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang beriman, diwajibkan kamu untuk mengerjakan puasa bagi orang yang bertakwa ya. Mengerjakan puasa bagi orang-orang yang bertakwa agar menjadikan dirimu bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa adalah taat kepada Allah atas perintah Allah ya. Nah, jadi kita senantiasa harus berpuasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang dicintai Allah. Jadi berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Jadi kita harus berpuasa karena kewajiban yang Allah suruh kepada kita. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ada yang tahu? Nah, dalam menjalankan ibadah puasa, kita harus menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, apa saja di antaranya? Antum boleh buka modulnya halaman 6 ya. Halaman 6 modul Saqafah kelas 3 halaman 6. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, jadi ketika antum lagi puasa nih,
Ramadan merasa lapar atau haus, kemudian antum makan dan minum dengan sengaja dan antum tahu antum sedang puasa, maka antum itu disebutnya batal dari puasanya. Tapi kalau misalkan lupa, contoh misalkan kita lupa nih baru pulang sekolah atau dari luar, kemudian melihat ada makanan di meja makan atau minuman di meja, kemudian kita langsung minum dengan lupa ya. Ingat, lupa bukan berarti jangan sengaja lupa, tapi benar-benar lupa, nggak tahu bahwa kita tuh lagi saum. Kemudian kita udah makan, udah minum, kemudian ada ingetin, misalkan Umi atau Abi ingatkan, hei kan lagi puasa. Nah, astagfirullah. Nah itu kalau lupa beneran, tidak dibuat-buat, maka tidak batal. Jadi boleh dilanjutkan dengan istighfar dan juga melanjutkan puasa lagi. Ya, tapi kalau sengaja, ya itu pasti batal. Ya. Kemudian yang kedua, setelah makan dan minum dengan sengaja, maka yang kedua itu yang membatalkan puasa adalah meneteskan obat ke dalam hidung atau menuangkan air pada lubang telinga sehingga air itu sampai ke dalam benak. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bakit bin Sobrah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang wudhu. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudhu, renggangkanlah di antara jemari-jemari dan banyak-banyaklah menghirup air melalui hidung kecuali engkau sedang berpuasa. Jadi ketika kita saum atau berpuasa, jangan meneteskan obat, misalkan lagi sakit ya, hidung kita atau telinga kita sedang sakit, kita meneteskan air ke dalam obat ke dalam telinga atau hidung kita, kemudian terhirup atau masuk ke dalam tubuh kita, maka itu bisa batal. Atau antum ketika berenang di kolam renang ya, kemudian kemasukan air dari telinga atau hidung kita terhirup gitu, nah itu juga bisa batal. Atau misalkan buang angin ketika sedang berenang ya, buang angin kemudian airnya masuk ke dalam tubuh kita, maka itu bisa batal. Sebagaimana tadi di hadis dikatakan oleh Rasul bahwa ketika kita wudhu kan disunahkan untuk menghirup airnya ke dalam hidung kita, maka ketika berpuasa diharuskan jangan, karena dapat membatalkan puasa kalau memang benar-benar airnya itu terhirup dan masuk ke dalam benak atau tubuh kita. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja, sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa saja yang telah memancing dirinya agar muntah dengan sengaja, maka ia wajib mengqadha. Siapa saja yang muntah tanpa sengaja untuk melakukannya, maka ia tidak wajib mengqadha. Maksudnya apa? Jadi kalau kita memancing diri kita untuk muntah dengan sengaja, maka itu batal dan wajib digantikan puasa kita di hari setelah Ramadan ya, mengqadhanya. Jadi jangan sampai kita sengaja diutah gitu ya, pengen minum gitu, kita sengaja membuat diri kita muntah sehingga kita mengeluarkan muntah itu. Nah itu akan menjadi batal. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan kita dalam perjalanan kemudian kita pusing karena mungkin tidak terisi perutnya, kemudian kita muntah tanpa disengaja, maka nggak wajib untuk mengqadha atau nggak wajib untuk membatalkan puasa. Nah tapi kalau kita nggak kuat, misalkan sakit ya, di tengah-tengah kita sudah berpuasa, sudah sahur, tapi ketika siang hari kita pusing atau kita nggak mampu, benar-benar nggak kuat, harus makan atau harus minum, maka dibolehkan untuk membatalkannya. Nanti bisa digantikan di hari-hari setelah puasa atau di bulan-bulan selain puasa ya, selain bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, haid atau nifas. Nah ini untuk akhwat ya. Kalau akhwat sudah keluar darah kotor atau disebutnya haid, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Atau ketika lagi puasa tiba-tiba keluar darah atau haid atau men ya, maka puasanya batal. Ya, nggak boleh dilanjutkan, harus dibatalkan. Jangan sampai ketika sudah keluar kita melanjutkan saja, karena itu sudah termasuk batal ya, yang membatalkan puasa. Nah bagi akhwat biasanya itu di usia 9 tahun ya, 9 tahunan atau ke atas. Bagi antum yang sekarang umurnya 9 tahun akhwat,
maka mungkin kalau mau sudah keluar darah maka tidak wajib untuk puasa, atau ketika lagi di tengah-tengah puasa keluar darah haid maka batal puasanya. Bagi yang belum, ya lanjutkan saja sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, itu ada 4 yang membatalkan puasa kalau di buku ini ya. Sebenarnya masih banyak, tapi Ustadz menjelaskannya 4 dulu saja yang di buku, termasukkan di buku saja. Yaitu pertama, hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, kemudian meneteskan obat ke dalam hidung atau lubang hidung, atau air yang masuk ke dalam lubang telinga atau hidung kita sampai ke benak ya. Kalau masuk saja tapi tidak masuk ke dalam tubuh itu nggak apa-apa. Nah, kemudian muntah dengan sengaja itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa, dan haid dan nifas. Nah, bedanya apa haid dan nifas? Kalau haid itu keluar darah termasuk bagian dari akil balik ya untuk perempuan. Kalau nifas itu darah yang keluar ketika melahirkan. Misalkan umi antum ketika Ramadan melahirkan dan masih ada darah nifas, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Atau ketika sudah puasa tiba-tiba melahirkan kemudian keluar darah nifas, maka batal puasanya atau tidak boleh dilanjutkan untuk puasanya. Nah, itu ya pelajaran kita kali ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa ada 4. Nanti antum coba untuk menghafalnya, karena dikit lagi kita akan UTS ya. Jadi tugasnya yaitu menyimak bacaan atau materi dari Ustadz, serta antum membaca kembali halaman 6 ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk kalau ada antum yang masih bingung, antum boleh bertanya ke Ustadz ya lewat Japri atau voice note ke Ustadz kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini. Jadi tugasnya hari ini hanya menyimak saja dan membaca materinya di modul Saqafah Islam kelas 3 halaman 6. Kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Semoga Allah mudahkan aktivitas kita pada hari ini, dan semoga Allah berikan kesempatan untuk kita untuk bertemu kembali pada Ramadan tahun ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.